sudah resmi melaporkan saya ke Polda Metro Jaya. Berarti Mas Sakera 212 ini pernah resmi dilaporkan Nikita Mirzani. Bahkan ada, nanti bisa dilihatkan ke penonton, bahkan ada di akun YouTube. Di situ memang sudah masuk laporan saya, laporan Nikita Mirzani melaporkan saya mungkin ya ke Polda Metro Jaya. Sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Persoalan terbesar ada juga dari daerah, mungkin itu kayak harus nerbang ya, saya nggak nyebut daerah, harus nerbang luar kota lah gitu Mas. Luar kota. Ya. Saya diajak kalau misalkan Mas Sakera 212 bersedia untuk jadi tim kami dan meninggalkan konten itu, nanti Mas Sakera saya jadikan satu partner, satu tim. Ya. Dan saya hadirkan mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman ngopi sekalian. Di video pertama di channel Ngopi Sharing pada kesempatan kali ini, kami dari tim Ngopi Sharing sudah ada di studio YouTuber kenamaan asal Madura. Siapa lagi kalau bukan Sakera 212, YouTuber dengan beberapa kontroversi yang dalam waktu dekat ini kabarnya sedang mengalami permasalahan dengan salah satu tokoh yang ada di Indonesia. Maka pantas bagi kami dari teman Ngopi Sharing untuk mengulas suka duka di balik suksesnya Sakera 212. Tetap bersama kami teman Ngopi Sharing di channel Ngopi Sharing. Terima kasih. Teman Ngopi Gudang Inspirasi. Teman Ngopi kali ini saya sudah bersama Mas Sakera 212 yang tentunya mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan nama 212. Tapi rasanya belum pas ketika pada video kali ini kita tidak berkenalan dengan Mas Sakera 212. Kenapa kemudian ada nama Sakera 212 dan semacamnya. Ya Mas, untuk Mas Sakera 212 mungkin untuk pertama kita perkenalan terlebih dahulu Mas. Oke, siap. Silahkan. Ini mic-nya ada di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, bisa dipanggil Arif atau bisa dipanggil Sakera. Cuman kalau di media terkenalnya Sakera, Mas. Di luar media dipanggil Arif. Berarti kalau saya sapa akrabnya bisa manggil siapa? Mas Arif. Mas Arif ya. Mas Arif. Tapi panggil Mas Sakera tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Untuk Mas Sakera 212 ini kan sudah istilahnya terkenal lah di Madura dengan nama Sakera 212. Kenapa dulu waktu konten pertama atau nama Facebooknya itu, nama YouTube-nya itu Sakera? Kenapa bukan Arif? Kenapa bukan Samsul Arif? Kenapa ngambil Sakera seperti itu, Mas? Oke, siap. Karena Sakera di sini salah satu pahlawan, Mas. Yang memang orang Jawa kenalnya Sakera ini memang terlahir dari wong Madura. Nah, kemudian dalam tulisan Sakera di situ ada imbuhan belakangnya 22. Dulu saya juga pernah ikut organisasi dan organisasi di situ memang ciri khas karena munculnya 1922, jadi saya ambil akhirnya 22. Konten saya sebelumnya memang bukan konten politik atau pembelaan terhadap ulama, melainkan konten persilatan. Namun beriringnya zaman, beriringnya waktu, saya melihat kok banyak konten kreator yang memang seringkali menjelek-jelekan, membuat narasi fitnahan terhadap ulama. Maka dari situ hati saya merasa terpanggil sebagai konten kreator ini, kalau misalkan tidak dilawan, ya umat Islam yang mungkin di sini terutama para ulama yang berjuang di jalan Allah tidak ada yang membela, seperti itu, Mas. Berarti awalnya itu bukan langsung Sakera 212. Bukan. Tapi apa? Sakera 22. Sakera 22 itu dilatar belakangi dengan salah satu organisasinya. Sakera 22. Lalu kemudian ketika saya beralih ke politik, anggap saja ini sudah politik, Mas. Karena ranahnya kadang saya mengkritik, menyampaikan aspirasi, takutnya nanti sangkaan daripada dulur-dulur dari organisasi dianggapnya ini organisasi kok malah dibawa ke politik, seperti itu. Jadi saya ubah 22 menjadi 212, dan itu pun juga salah satu permintaan daripada subscriber, seperti itu. Sejak
peralihan nama Mas ya, dari Sakera 22 ke Sakera 212 itu atas keinginan pribadi atau memang ada tuntutan dari organisasi sampean? Ada, memang saya juga punya dewan, juga punya ketua. Memang situ katanya sih banyak laporan ke situ. Ngomong ke saya langsung mungkin rasa sungkan, malu, takut enak mungkin mungkin dia itu, takut Mas. saya tersindir mungkin ya. Jadi disampaikan ke Pak Ketua, lalu Pak Ketua menyampaikan ke saya disuruh diubah. Takutnya nanti terjadi kesalahpahaman antar dulur seperti itu. Dirubah ke Sakera 212. Kira-kira apakah ada keinginan untuk merubah lagi ke Sakera 2112 atau bagaimana? Untuk saat ini insya Allah tidak Sakera 212 karena juga sekarang ini dalam masa-masa pengajuan silver pelebatan. Oh, semoga pengajuannya cepat terrealisasi. Amin. Kemudian untuk nama Sakera 212, kenapa memilih 212? Karena kan memang ada gerakan umat Islam aksi 212. Saya kaitkan ini dengan 212 biar channel saya di sini juga diatasnamakan pejuang. Kalau aksi 212 kan pejuang langsung di lapangan. Kalau 212 Sakera 212 di sini berjuangnya di media sosial. Berarti saya bisa memberi julukan pada Mas Sakera 212 ini sebagai salah satu teman jihad di media seperti itu. Karena di channel kami ini, di Ngopi Sharing ini akan mengulas beberapa hal tentang media, tentang politik, tentang sosial dan semacamnya akan kami satukan. Kenapa kemudian lahir channel ini? Karena kami melihat banyak keresahan-keresahan di masyarakat terkait dengan politik, sosial, dan saya melihat memang Mas Sakera 212 ini pegiat sosial di Madura. Karena saya lihat ratingnya Mas Sakera 212 itu sekarang subscribernya sudah 100.000 lebih ya Mas. Berapa sekarang? 130.000 lebih. Oh, berarti sudah dalam pengajuan silver pelebatan. Ya. Kemudian untuk Mas Sakera 212, selama kontennya ini anggaplah konten kontroversi ya. Saya namakan kontennya Mas ini konten kontroversi karena kemarin kabarnya Mas ini pernah berselisih dengan Nikita Mirzani ya, pernah. Kemudian sama Gus Arya. Apakah saat ada perselisihan seperti itu nyali atau rasa perjuangan itu cute atau saya sudahi saja konten ini atau bagaimana Mas? Oh, tidak. Orang Madura tidak selemah itu, brother. Oh, siap. Jadi sebelum saya berurusan dengan Nikita Mirzani memang banyak sebelumnya cuman melewatin komentar netizen warganet, komentar model ketikan saja, nggak sampai ngancam, bahkan ada yang melaporkan Nikita Mirzani nggak sampai ke Mbak Nikita Mirzani. Kan Nikita Mirzani perasaannya gimana Mas pada saat itu? Ya karena berhubung itu pertama kalinya bagi saya, ancaman yang sudah berbentuk laporan bahkan sudah masuk laporannya, jadi agak sedikit kaget gitu. Cuman tidak membuat saya menyerah, apalagi gentar gitu. Karena untuk melawan kezaliman di sini pasti ada nanti jalannya gitu. Kalaupun nanti saya benar-benar di penjara, kan penjara hanya tempat sementara gitu. Kehidupan yang kekal abadi tetap di akhirat, seperti itu. Berarti perasaan was-was itu sebenarnya ada, tapi dikalahkan oleh perasaan kecintaan kita pada guru-guru kita, habaib-habaib kita. Benar. Kemudian kalau sama keluarga atau teman dekat itu support system, atau apakah ada salah satu teman, kerabat, saudara yang kamu Arif, kamu jangan buat konten seperti itu bahaya. Apakah ada Mas seperti itu? Banyak dari teman, bahkan ada yang dari keluarga juga pernah menyampaikan, bahkan pernah melarang, jangan sampai nanti kamu buat konten seperti ini jadi masuk ke penjara. Saya abaikan, tidak. Ini perlu, konten-konten seperti ini perlu. Masa kita membiarkan kita jadi penonton para konten-konten yang sering kali membuat narasi, membuat fitnahan terhadap para ulama. Masa kita nonton? Kan semakin banyak nanti timbul konten kreator yang seperti itu. Biar seimbang, maka di situ saya masuk.
untuk menjadi penyeimbang, anggaplah dari Penyeimbang. buzzer-buzzer. Buzzer-buzzer Bahasanya. RP, makalah muncullah buzzer-buzzer hak, yang mana menyuarakan daripada kebenaran dan membela daripada ulama yang seringkali difitnah oleh para buzzer atau cebongkers. Ya, bahasanya cebongkers. Cebongkers. Hal yang melatar belakangi Mas Sakera 212 untuk membuat konten kontroversi, padahal Mas Sakera 212 ini sudah tahu bahwasanya kalau saya buat konten seperti ini maka akan banyak dari netizen, entah itu yang mencibir Mas Sakera 212 langsung, bahkan ke organisasinya mungkin, Mas. Berarti pertanyaan itu didasari dengan apa membuat konten seperti ini. Jadi karena di sini berhubungnya sudah sama para pejuang, para ulama, kami di sini didasari dengan rasa mahabbah, kecintaan. Ketika kita merasa cinta, maka di situ kita harus siap mengorbankan mengorbankan segalanya. Termasuk nanti kalau misalkan terjadi pada diri kita yang mungkin seringkali membela ulama, itu memang risiko kita gitu. Jangan cuma bilang cinta, saya cinta pada habaib, tapi giliran suruh berjuang tidak mau, takut gitu ya. Cinta itu butuh pengorbanan, bro. Agar teman-teman ngopi ini bisa paham sebenarnya latar belakang dari Mas Sakera 212. Kalau saya lihat di YouTube-nya Mas Sakera 212 itu kan sering menyampaikan hadis ya, menyampaikan ayat dan semacamnya. Latar belakang dari Mas Sakera 212 ini apa memang latar belakangnya pernah sekolah di pesantren atau nyantri, atau hanya baca-baca buku, sehingga saya pernah lihat di salah satu kolom komentarnya Mas Sakera 212, oh ini anak bocah ingusan, cuma baca bocil dan semacamnya. Memang Mas Sakera 212 ini apa hanya baca di buku atau pernah nyantri atau gimana seperti itu, Mas? Jadi sebelumnya memang saya pernah nyantri sekaligus sampai sekarang saya tidak pernah meninggalkan yang namanya baca-baca buku ilmu pengetahuan. Dan setiap saya buat konten tentang mungkin konten yang menanggapi tentang ocehan-ocehan para buzzer RP, di situ saya mau tolak dulu, dan sesuatu hal yang saya tidak mengerti tidak akan saya ladenin dan tidak saya akan ucapkan karena takut dilun sesat menyesatkan. Kalaupun nanti saya tidak paham, mungkin saya cari jalan ke orang yang lebih paham. Ini komentar jenengan gimana? Ketika saya sudah tahu komentarnya seperti ini, nanti akan saya sampaikan ke publik seperti ini. Berarti latar belakangnya Mas Sakera 212 ini sampai sekarang santri tulen berarti. Santri tulen. Kemudian untuk kita kembali lagi ke kasusnya yang kemarin sama Nikita Mirzani, mungkin teman-teman ngopi sharing ini masih belum tahu bagaimana perjuangan Mas Sakera 22 waktu pas dilaporkan sama Nikita Mirzani seperti itu. Dari keluarga Mas Sakera 212 itu apa sampai kabar bahwasanya Arif dilaporkan Nikita Mirzani ke Polda? Apa ada kabar seperti itu ke keluarga? Mungkin ada, cuman dari pihak keluarga tetap aja dibawa enjoy, karena sebelumnya pernah saya bilang sama keluarga kalaupun nanti saya buat konten di sini di penjara, kalian tidak usah sedih gitu, apalagi sampai mengeluarkan biaya menebus saya, tidak usah nanti seperti itu. Jadi nggak ada kemungkinan besar, cuman meskipun kaget nggak begitu sekaget kayak orang kadang-kala ditangkap narkoba, karena mereka sadar apa yang saya lakukan. Konten saya di sini benar-benar konten yang membela ulama. Toh kita kan membela Habib Rizik, sedangkan Habib Rizik di Madura sudah dikenal sebagai ulama yang seringkali kita kenal sebagai ulama pejuang kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang gini Mas, jika seandainya ada apa sebutan Mas ke buzzer apa tadi? Buzzer hak. Buzzer RP. Buzzer RP. Kecebongkers. Itu ada yang masuk ke channel Mas Sakera 212 menawarkan iming-iming ya rupiah dan semacamnya dengan harga yang fantastis, anggap di atas 1M, 1T. Apakah Mas Sakera 212 ini akan memberikan channelnya ini atau bagaimana? Oke, siap. Kalau tawaran seperti itu kayaknya banyak. Yang paling rendah dari endorse main judi itu
Pernah. Pernah mau diendos di main judi, katanya mau dibayar puluhan juta. Cuman karena berhubung konten saya seperti ini, saya tolak. Walaupun saya ngerti itu dari kalangan kecebongkers. Oh iya. Cuman kalau termasuk sogoan ya. Berarti Mas Sagara 212 pernah mau dihadiahi mobil asalkan meninggalkan konten yang kontroversi. Benar. Padahal konten itu bisa membahayakan sebenarnya kan Mas? Kalau saya pribadi sepertinya apa ya? Angkat tangan lah kalau soal konten seperti itu, karena urusannya bukan lagi tentang musuhnya Mas ya, maksud saya musuhnya bukan lagi tetangga tapi orang-orang yang memang punya pengaruh besar, seperti halnya yang tadi kita bahas Nikita Mirzani itu kan. Kalau benar-benar Nikita Mirzani melaporkan, nanti laporannya tembus, otomatis di penjara Mas. Nggak apa-apa Mas, di penjara kan saya kan sudah bilang saya sudah siap kok. Apa yang saya lontarkan di media ini kalau misalkan nanti dimintai pertanggungjawaban, saya siap. Jangankan di penjara gitu, mau dibantai sekalipun saya siap. Hal yang sampai saat ini belum tercapai di channel Sagara 212 atau keinginan Mas Sagara 212 tentang channelnya, artinya channelnya kan tentang cinta habaib, kemudian pembelaan terhadap habaib. Apa ada satu hal yang Mas Sagara 212 belum tercapai sampai saat ini? Ada, pengen podcast langsung bersama Habib Bahar, Habib Rizik. Kalau dari kemarin kan podcastnya bareng Habib Syehril, terus Habib Mahdi bin Yahya, Habib Agil, terus siapa lagi, Habib Basim. Cuman yang nggak kesampaian, yang ingin sekali saya podcast bareng sama Habib Bahar dan Habib Rizik. Meskipun ya keadaannya seperti inilah ya. Seperti ini gitu. Mungkin semoga aja nanti bisa kesampaian kan gitu. Suatu saat pasti kesampaian. Amin. Asalkan tetap konsisten dengan konten yang membahayakan. Ya. Saya anggap ini kontennya membahayakan. Sangat membahayakan, brother. Kemungkinan besar teman-teman ya, karena kadang-kala ketika saya punya masalah, saya enggak tipikalnya enggak main curhat-curhatan gitu. Kalau punya masalah dipendam sendiri gitu. Biar orang gitu kelihatannya biasa-biasa aja. Meskipun setiap malam, setiap hari saya kadang-kala kepikiran gitu. Yang saya pikirkan takutnya nanti larinya kepada keluarga. Oh ya, kalau ke pribadinya Mas Sagara 212 tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Sehubungan dengan konten kontroversi, saya yakin setiap hari, setiap malam Mas Sagara 212 itu kan ada nomor WA-nya yang tercantum. Itu apa ada nomor baru yang ngechat, awas kamu ya nanti saya bunuh, awas kamu ya nanti saya tembak. Apakah ada seperti itu Mas? Kalau untuk yang neror seperti itu enggak ada Mas. Masih belum ada. Masih belum ada. Cuman kalau menjelek-jelekan Habib Rizik itu banyak. Ngapain loh? Kok cabul dianggap imam. Oh, ngechat langsung ke WA? Ngechat langsung, cuman nggak saya balas. Tapi saya baca Mas, saya suka baca-baca komentar itu sebenarnya. Cuman nggak saya balas. Hampir tiap hari pasti ada komentar nomor-nomor baru yang munculnya cuma nyinyirin atau ya saya meskipun mau meluruskan kayaknya nggak bakal mampan. Wong tujuan dia kan bukan ingin mendapatkan hidayah. Iya. Tapi mencari pembenaran. Berarti saya ambil kesimpulan suka duka di channel kontroversi Mas Sagara 212. Sukanya karena bisa dekat dengan habaib ya. Benar. Dukanya karena Mas Sagara 22 ini ada ancaman. Apalagi saya sempat kan ngikutin saya di channel Sagara 212. Kok Mas Sagara 212 ini mau dilaporkan ke polisi dan orangnya bukan orang sembarangan loh. Nikita Mirzani, sekelas Nikita Mirzani. Berarti teman ngopi sharing sekalian atau teman ngopi sekalian, kasus terbesar dari Mas Sagara 212 ini adalah pelimpahan pelaporannya dari Nikita Mirzani. Ya, berhubung mungkin para penegak hukum di sini tahu bahwasanya perilaku atau konten Nikita Mirzani seringkali kontroversi, bahkan mungkin ada sebagian para aparat pemerintah yang melihat daripada konten Nikita Mirzani yang mungkin nyinyirin. Kan yang dipermasalahkan ini ngomong jorok gak apa-apa. Ya lanjut. Yang dipermasalahkan ada kata-kata lonte. Oh. Kata-kata lonte itu muncul daripada Nikita Mirzani-nya. Bukan. Iya, Nikita Mirzani juga bilang, saya lonte. Saya bukan cuma lonte.
benar-benar lonte, saya membeli laki-laki. Kalau lonte yang sebenarnya kan laki-laki beli perempuan. Kalau Nikita Mirzani bilang sendiri, kalau saya beli laki-laki. Itu di kontennya ngomong seperti itu. Yang dipermasalahkan artinya Nikita Mirzani mempermasalahkan atau melaporkan Mas Sakera 212 ke penegak hukum, konten atau perkataan yang mana dari Mas Sakera 212? Karena saya menyebut nama secara lengkap, terus dibumbuin dengan kata-kata nenek moyang lonte. Di situ mungkin dianggap penyamaran nama baik dari Mbak Nikita Mirzani itu. Iya. Apakah Nikita Mirzaninya itu pernah DM langsung atau WA langsung ke Mas Sakera 212? Pernah, ini nanti saya lihatkan, pernah langsung di IG. Itu langsung Nikita Mirzani real. Iya, real. Awalnya sih saya nggak percaya ya. Awalnya nggak percaya, oh ini akun bodong. Tapi setelah saya telusuri, ternyata followersnya 4 juta lebih di IG itu. Saya telusuri, siap-siap kamu nyusul imamnya, kamu siap-siap di penjara gitu. Nah, Nikita Mirzani langsung nge-DM Sakera 212 khusus untuk melaporkan Sakera 212. Itu pada saat itu masih Sakera 22 apa Sakera 212? Sakera 22 masih. Masih Sakera 22. Ngomongin Sakera 212, Sakera 22 sudah berapa tahun ganti dari Sakera 22 ke berapa 21? Bulan masih bulan masih. Kan kasusnya sama Nikita Mirzani berapa bulan yang lalu? 3 bulan yang lalu kan. Masih Sakera 22 itu. Masih Sakera 22. Diganti ke Sakera 212 karena tuntutan organisasi salah satunya, kemudian karena mungkin ada keinginan dari Mas Sakera 212 untuk memberikan kesinambungan dengan kontennya, kan seperti itu Mas Sakera 212. Sebelum konten ini kita cukupkan, padahal ini sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan tentang Mas Sakera 212. Bisa dilanjut dan waktu. Dilanjut, ini mungkin podcast ke berapa gitu Mas Sakera 212. Mungkin ada closing statement atau pesan kepada para teman ngopi sekalian tentang bagaimana konsep cinta kita kepada Habaib ketika semisal Habaib pada saat ini ya, Habib Bahar kan sedang di penjara, kemudian Habib Bana Rizik Syihab sedang ada di penjara, yang baru kemarin Habib Hanif itu kan baru keluar dari penjara. Mungkin ada pesan dari Mas Sakera 212 kepada teman ngopi terkait dengan hal itu. Dimonggo Mas. Jadi untuk para pemirsa sekalian, teman ngopi ya sebutannya, untuk teman ngopi gitu Mas. Oke, jadi untuk para teman ngopi sekalian, mantap. Kalian jangan cuma jadi penonton deh. Sekali-kali jenengan semua harus berani speak up, berani angkat suara ketika sudah ada di depan mata kita, sudah nampak di depan mata kita ulama dengan terang-terangan dizalimi oleh para penguasa. Jangan sampai kalian membiarkan hal-hal itu terjadi begitu saja tanpa ada reaksi dari kita. Sedangkan kalian di situ ngakunya cinta pada Ahlul Bait. Tetapi kalian sendiri ketika Habib di situ dizalimin, diponis dengan hukumannya tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan, kalian malah diam begitu saja. Maka gunakan media-media yang kalian punya, entah itu WA, Facebook, IG, bahkan kalau misalkan kalian punya YouTube, ayo harus berani speak up, harus berani menyuarakan kebenaran, biar kita bisa menyeimbangi daripada media-media yang seringkali meremehkan dan membuat narasi fitnahan terhadap para pejuang agama Islam, terutama pada Habib Bahar dan Habib Rizik, seperti itu ya. Pada intinya teman ngopi sekalian, dalam segmen atau video pertama di channel Ngopi Sharing, satu hal yang bisa kita ambil dari kisah Mas Sakera 212, pertama Mas Sakera 212 ini pernah dilaporkan langsung oleh Nikita Mirzani, pernah kontroversi dengan Gus Arya kan Mas ya, kemudian pernah dapat ancaman dari WA langsung, katanya kenapa bela Habib. Mas Sakera 212 ini merupakan salah satu tipikal orang yang kalau dalam satu, saya pernah dengar itu Mas, biar setara ya sama Mas Sakera 212, saya mau pakai bahasa Arab juga Mas. Ada salah satu gini, ulil haqqu walau kana murran. Sampaikan sesuatu yang hak meskipun itu menyakitkan bagi kita. Nah, Mas Sakera 212 ini sudah mengaplikasikan ulil haqqu walau kana murran. Oke, teman ngopi,
Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama Mas Sakera 212. Terima kasih Mas Sakera 212. Oke. Tadi saya sempat ngobrak-ngabrik studionya. Nggak apa-apa. Dan mungkin kita bisa berlanjut di kesempatan ngopi selanjutnya Mas. Ya, Amin, terima kasih. amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.